Pada video kali ini saya ingin share tentang sebuah seni manajemen sumber daya manusia. Sebuah seni tentang sebuah cara untuk melihat, membaca, mempengaruhi, dan mengumpulkan orang. Lalu kita pimpin mereka sesuai dengan gagasan dan tujuan yang kita inginkan. Memimpin orang lain adalah sebuah seni yang cukup rumit untuk kita lakukan. Mengingat bahwa sifat kita sebagai manusia itu cenderung mementingkan diri sendiri. Pemikiran pertama kita itu selalu seputar tentang keuntungan apa yang dapat kita ambil untuk diri sendiri. Dan hal itu sebenarnya adalah hal yang sangat wajar, karena saya pribadi juga punya kecenderungan seperti itu. Dan di satu sisi, menjadi seorang pemimpin itu membutuhkan sebuah strategi yang harus kamu kuasai dalam mengatur dan menghadapi orang yang kamu pimpin. Jika kamu memimpin dengan terlalu menyenangkan dan cenderung gemar memuji serta memberi imbalan, kamu mungkin akan menjadi pemimpin yang disenangi. Namun yang jadi masalah adalah kamu akan memiliki sekelompok anak-anak yang manja yang akan selalu membebanimu. Dan di satu sisi, jika kamu memimpin dengan cara yang otoriter, yang keinginanmu harus dilakukan tanpa melibatkan bawahanmu atau kelompokmu, maka kamu hanya menciptakan sekelompok pemberontak yang siap menjatuhkanmu karena benci. Menjadi seorang pemimpin adalah sebuah permainan yang penuh dengan langkah-langkah dan strategi. Kemampuanmu harus lebih dari sekedar memberi perintah, namun juga kemampuan bagaimana cara membaca karakter dan delegasi sebuah tugas. Tantangan yang paling harus kamu hadapi adalah ego masing-masing orang tentang kepentingan pribadi mereka. Dan kamu harus mampu membuat kesan bahwa tujuan bersama yang kamu gagaskan itu lebih mulia daripada kepentingan mereka. Seorang pemimpin dapat dikatakan hebat, yaitu ketika ia mampu memimpin atau menggerakkan sebuah kelompok atau orang lain tanpa membuat orang yang diberikan tugas merasa terbebani atau terpaksa, dan bahkan merasa senang dan bersemangat saat diberikan sebuah tugas dan tanggung jawab. Demi mencapai hal tersebut, ada 8 langkah manajemen sumber daya manusia yang harus kamu ketahui dan kamu pelajari. Ada 8 langkah yang sudah saya siapkan untuk kamu dengarkan dan kamu pahami satu persatu. Lalu praktekkanlah jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin atau berniat menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Langkah yang pertama yaitu satukan orang dalam sebuah perjuangan yang memuaskan nafsu. Sebuah ide, sebuah tujuan yang jika tercapai maka akan menciptakan sebuah kesan reputasi yang mengesankan. Sebuah pencapaian yang akan dipandang mulia jika mampu dicapai. Dengan hal ini, kamu akan memiliki sebuah kelompok pendukung yang akan berjuang mati-matian demi menyokong ide dan gagasanmu. Tanpa ide dan gagasan ini, kamu hanya akan memiliki sekelompok orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan acuh terhadap ide serta gagasanmu. Langkah yang kedua, pastikan mereka dalam keadaan kenyang secara psikologi dan materi. Kamu tidak akan mungkin dapat memimpin orang dan berusaha agar mereka tetap termotivasi kalau kebutuhan materi mereka tidak terpenuhi. Kalau mereka merasa dimanfaatkan dengan cara apapun, sifat alami mereka yang mementingkan diri sendiri akan kembali muncul dan akan mulai memberontak diam-diam kepadamu. Sebenarnya kamu tidak perlu memanjakan mereka dengan upah yang terlalu tinggi atau berbagai hal rumit lainnya. Cukup kamu penuhi kebutuhan mereka secara layak dan rasa diperhatikan. Maka hal itu sudah cukup untuk membuatmu meminta lebih dari mereka ketika saatnya sudah tiba. Langkah yang ketiga, jadilah orang yang selalu bisa dicontoh. Mustahil kamu bisa menyuruh orang lain melakukan apa yang kamu gagaskan atau apa yang kamu idekan jika kamu sendiri tidak mengamalkannya. Sejak awal, kelompok atau orang-orang yang kamu pimpin harus melihatmu melakukan hal yang sama dengan apa yang kamu gagaskan. Kamu harus bisa memimpin dari depan dan memberikan sebuah contoh. Bukannya mendorong mereka dari belakang, namun buat mereka berlari untuk mengimbangimu. Langkah yang keempat, yaitu selalu buatlah kelompokmu sibuk dengan urusan gagasan tujuan bersama. Energi dan semangat kita itu akan menurun di saat kita kurang sesuatu yang menantang, di saat kita menganggur dan tidak ada apapun yang kita lakukan. Maka ketika hal itu, perasaan bosan akan segera mengisi pikiran kita. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan kelompok yang kamu pimpin berdiam diri. Buatlah mereka selalu sibuk dengan agenda-agenda dan urusan-urusan bersama. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedekatan tim dan juga energi dari masing-masing orang yang kamu pimpin. Langkah yang kelima, yaitu mainkanlah emosi mereka. Cara terbaik untuk memotivasi orang bukanlah melalui nalar, namun melalui emosi. Akan tetapi, manusia itu secara alami memiliki sifat membela diri yang tinggi.
Kalau kamu memimpin mereka dengan mengusik emosi mereka dengan sebuah pidato atau mungkin sebuah khutbah yang dramatis, maka hal itu hanya akan membuatmu dipandang manipulatif serta hanya akan membuat mereka semakin bertahan pada keyakinannya sendiri. Kuncinya adalah turunkan emosi mereka secara perlahan. Buat mereka terjalin dalam sebuah tujuan kelompok dan jangan terlalu otoriter. Setelah mungkin mereka tidak dapat mengendalikan emosinya, maka disitulah kamu bisa menggiring dan mengendalikan mereka sesuai yang kamu harapkan. Langkah yang keenam yaitu campurkan sikap kasar dengan kemurahan hati. Kunci manajemen sumber daya manusia adalah keseimbangan antara hukuman dan imbalan. Terlalu banyak imbalan akan merusak para anggotamu dan menjadikan mereka kurang terlalu menghormati dan menganggapmu. Namun, terlalu banyak hukuman juga akan menghancurkan moral mereka. Kamu perlu mencapai keseimbangan yang tepat antara hukuman dan juga imbalan. Jarang-jaranglah menunjukkan kemurahan hati, maka hal itu akan membuatnya berarti saat sesekali kamu berikan. Dan sama halnya dengan amarah serta hukuman, hendaknya juga sama jarangnya. Lalu, sebagai gantinya, cukup dengan sikap tegas dan sebuah standar yang tinggi untuk setiap orang. Dan jadikan mereka selalu berlomba-lomba untuk menyenangkan kamu demi tujuan bersama. Langkah yang ketujuh, jadikan urusan tujuan bersama itu semacam harga diri yang harus dilakukan oleh semua orang. Semacam reputasi hebat untuk setiap anggota yang bisa melakukan tugasnya. Dan buatlah semacam perasaan memalukan bagi siapapun yang tidak mengikuti atau menjalankan. Hal itu akan membuat setiap anggotamu selalu bersemangat dan menyatukan diri dengan kelompok. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang ke-8 adalah kunci dari semua langkah yang harus kamu jalankan, yaitu bersikaplah tidak mengenal ampun terhadap semua para pengeluh. Apabila kamu memberi toleransi terhadap para penggerutu atau pengeluh, itu sama saja dengan membiarkan sebuah bibit kanker dalam kelompokmu. Pisahkanlah mereka atau buang secepat mungkin sebelum itu menyebar dan menulari orang-orang yang justru berdisiplin dan bersemangat. Jangan pernah biarkan satu orang pun menjadi virus yang mematikan kelompokmu. 8 kunci langkah yang saya bagikan adalah sebuah rahasia cara memotivasi dan mengendalikan orang lain secara strategi. Pada intinya adalah kunci utama dari sebuah kepemimpinan atas orang lain yaitu dengan membuat setiap anggota dari kelompokmu itu lebih mementingkan kepentingan bersama alih-alih kepentingan pribadi dari masing-masing orang. Ikutilah dan jalankan ke-8 langkah yang saya share tadi. Maka dalam hal itu, kamu sudah memiliki sebuah bakat atau mungkin sebuah skill untuk memimpin dan menggerakkan massa sesuai dengan ide dan gagasan yang sudah kamu harapkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.